Sebuah perahu terbang melayang ke langit dari kerajaan Phoenix kuno, menghadap ratusan juta mil pegunungan dan sungai. Aliran cahaya melintas dan cahayanya bersinar. Kapal terbang itu sangat besar. Di luar lambung kapal, terdapat run yang padat, seolah dilindungi oleh formasi kuno. Meski tidak sebagus kereta dan kapal terbang keluarga Wang Wei, namun lumayan juga. Di belakang kapal terbang tersebut juga terdapat sesosok burung phoenix yang sayapnya terbentang menutupi langit dan matahari, serta mengeluarkan teriakan yang dahsyat, tak terbatas dan menakutkan. Kerajaan kuno Phoenix dan keluarga Ye abadi berada di domain Tian Xuandao, jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Tidak akan memakan waktu lebih dari 3 hari untuk mencapainya. Di haluan kapal, penguasa kerajaan Phoenix berdiri dengan bangga, dengan mata tegas, memandang dengan arogan ke segala arah. Menghadap pegunungan dan sungai, tiba-tiba seseorang merasakan keagungan langit. Jika perjalanan ini berhasil, maka negara kuno Phoenix akan mampu mendaki cabang tinggi keluarga Ye abadi. Bantuan untuk negara kuno Phoenix tidaklah kecil. Dan di belakangnya, seorang wanita perlahan muncul. Kulitnya seperti krem, bibirnya kemerahan, giginya jernih, tubuhnya anggun dan anggun, kakinya panjang dan ramping, seperti batu giok. Halus itu karena didikan keluarga kerajaan. Dia memiliki aura kebangsawanan. Seperti burung phoenix yang sombong, ia tidak akan menundukkan kepalanya yang sombong. Gadis ini adalah putri tertua kerajaan Phoenix kuno, putri tertua penguasa kerajaan Phoenix. Namanya Huang Ruosi tubuhnya. Sekarang dia baru berusia 16 tahun, dia memiliki tingkat budidaya kekuatan magis yang benar-benar unik. Tentu saja, tidak sebaik para jenius tak tertandingi dari keluarga Ye. Jika para jenius biasa hanya berada di level pertama, para jenius teratas berada di level kedua, dan para jenius dengan fisik super seperti Huang Ruosi berada di level ketiga. Para jenius dari keluarga Ye secara mengesankan berada di tingkat ke-10. Adapun Ye Tian, jangan bicarakan itu. Dia hanya tergantung di dinding, berdiri di atmosfer. Ayah, apakah kamu benar-benar memutuskan? Huang Ruosi bertanya dengan bibir gemetar, bibirnya sedikit terbuka, napasnya seperti biru, dan nadanya bergetar. Dia memahami bahwa wanita seperti mereka yang lahir di keluarga tanah suci, meskipun mereka berbakat dan luar biasa, tidak dapat lepas dari nasib direduksi menjadi objek pernikahan. Tapi dia tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat, sehingga dia tidak bisa menerimanya. Putri, kamu adalah putri tertua dari negara kuno Phoenix. Kamu secara alami tahu bahwa kamu harus menyerahkan sesuatu untuk negara kuno Phoenix. Dalam menghadapi kepentingan nasional, kepentingan pribadi bukanlah apa-apa. Keluarga menyetujui pernikahan ini. Ini adalah berkah besar bagi negara Phoenix kuno kita. Saya harap Anda dapat memahami upaya telaten ayah saya. Pemimpin kerajaan Phoenix berkata dengan ekspresi kesakitan, air mata mengalir di matanya. Tapi, Huang Ruosi mengerti bahwa ini hanyalah akting. Di mata ayahnya, tidak peduli siapa dia tidak akan sepenting negara kuno Phoenix. Oke, kalau begitu putriku akan turun dan berdandan sekarang. Huang Ruosi meninggalkan geladak dengan putus asa. Di luar dugaan, saya selalu seperti boneka. Kenapa nasib saya tidak adil? Tapi Huang Ruosi mengerti bahwa dia tidak punya hak untuk menolak. Keluarga Ye abadi, di atas aula utama keluarga. Ye Junlin, berpakaian putih, tampak seperti peri dari dunia fana, dengan wajah seperti mahkota batu giok dan mata seperti bintang, sangat cerah. Di bawah, para tetua dari garis utama keluarga dan berbagai pihak, para tetua terkait dari aula alkimia, aula pemurnian senjata, aula rumah harta karun, dan aula alam rahasia semuanya memberi hormat dengan hormat. Sampai jumpa, tuan rumah. Tidak sopan. Ye Junlin meliriknya dengan momentum yang kuat, seperti pendekar pedang, dan semua orang di bawah tidak berani bergerak. Semua orang di bawah tidak menyangka bahwa tuan keluarga akan kembali secepat ini.
Zona terlarang Laut Darah adalah area terbatas kehidupan, dan terdapat banyak pusat kekuatan gelap dan iblis luar angkasa di dalamnya. Mungkinkah pemilik keluarga meletakkannya dalam waktu kurang dari 10 hari? Dan Ye Junlin berkata dengan tenang. Apa yang kalian semua anggap benar? Zona terlarang Laut Darah telah ditenangkan oleh kaisar ini. Mulai sekarang, tidak akan ada zona terlarang Laut Darah di dunia. Para tetua keluarga Ye juga tidak bisa berkata-kata. Bukan karena dia terkejut karena Ye Junlin telah menenangkan area yang hidupnya terbatas, tapi itu hanya butuh 10 hari. Bahkan belum sampai setengah bulan. Apakah Kaisar Dewa sudah begitu kuat? Anda harus tahu bahwa sejak zaman kuno, area terlarang kehidupan telah menjadi kanker di alam abadi-abadi. Total ada 9 area terlarang kehidupan. Berbagai kekuatan di negeri dongeng abadi telah beberapa kali menaklukkannya, namun semuanya berakhir sia-sia. Di antaranya, ada banyak tempat super suci dan kekuatan abadi seperti sekte abadi. Tapi wilayah kehidupan yang terbatas masih ada selamanya. Tapi hanya dengan satu kata, Ye Junlin mencapai sesuatu yang bahkan semua kekuatan abadi tidak bisa lakukan bersama hanya dalam 10 hari. Jika kamu berani menyerang anak-anakku, Ye Junlin, kamu secara alami akan menderita bencana. Setelah itu, tetua ketiga dan tetua keempat dari cabang utama keluarga Ye menjelaskan kepada Ye Junlin apa yang telah dilakukan Ye Tian saat Ye Junlin masih hidup. Hal apa? Pelajari ilmu pedang yang tiada tara. Gunakan tanah untuk memurnikan ramuan surgawi yang kembali ke alam. Hahaha, dia layak menjadi anakku, Ye Junlin. Ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Jika dia manusia fana, lalu jadi kenapa pemahaman anakku sungguh mencengangkan. Putraku Ye Tian memiliki kualifikasi seorang kaisar ilahi. Ye Junlin sangat bahagia dan sudah lama tidak tertawa bahagia. Meski putranya memiliki fisik rata-rata dan bakat rata-rata, pemahamannya luar biasa. Para tetua lainnya juga bersemangat. Generasi muda dari keluarga Ye abadi mereka benar-benar penuh dengan kejeniusan. Itu hampir mencakup semua langit-langit utama generasi muda di alam peri abadi. Pada saat ini, seseorang memasuki aula utama dan mengumumkan. Yang mulia, penguasa. Negara kuno Phoenix sedang meminta audiensi. Menjadi putri tertua dari negara kuno Phoenix, dan dia mengandung darah asli Phoenix. Hei, aneh, mengapa kerajaan kuno Phoenix datang ke keluarga Wang Weku? Terlalu naif. Putra Kaisar Dewa kita baru lahir 10 hari yang lalu. Dan dia membawa putri sulungnya. Anda berlutut dan memikirkan apa yang terjadi pada negara kuno Phoenix. Baiklah, putra Kaisar Dewa telah lahir hanya 10 hari dan akan segera menikah. Para tetua berbicara di antara mereka sendiri di bawah. Diam-diam menghela nafas. Negara Phoenix kuno ini sangat pandai dalam perencanaan. Adapun Ye Junlin, yang berada di posisi superior, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Matanya berkedip dan cahaya melintas, dengan senyuman tipis di sudut mulutnya. Para tetua mengira Kaisar Ilahilah yang telah mengetahui pikiran kecil kerajaan Phoenix kuno, dan tertawa sendiri. Faktanya, pikiran batin Ye Junlin, haha, anakku sangat menawan. Dia baru berusia 10 hari dan seseorang datang untuk melamarnya. Dengan cara ini, ketika Tianer besar nanti, tidak butuh waktu lama bagi garis keturunan kita untuk berkembang. Kemudian dia berkata dengan serius. Pergi dan mintalah penguasa kerajaan Phoenix untuk pergi ke ruang tamu. Saya akan segera ke sana. Tetua ketiga, silakan pergi dan bawa Tianer kemari. Bab ke-14. Ruang tamu keluarga Wang Wei. Dekorasinya indah dan penuh aura. Bahkan meja dan kursi paling dasar pun terbuat dari emas dan diisi dengan segala jenis harta peri. Di sisi kiri, pemimpin kerajaan Phoenix kuno dan putri tertua Wang Ruoxi telah mengambil tempat duduk mereka. Tapi mereka berdua jelas tidak bisa melepaskannya dan bersikap hormat. Bagaimanapun juga, ini hanyalah ruang tamu,
tapi bahkan lebih indah dan indah daripada aula istana di negara Phoenix kuno mereka. Ada juga berbagai harta karun abadi dan obat-obatan yang diletakkan di atas meja, yang berwarna-warni dan mempesona. Dari waktu ke waktu, ada elf yang melompat-lompat. Penguasa kerajaan Phoenix diam-diam berseru. Seperti yang diharapkan dari keluarga Ye abadi, keluarga terkuat di dunia. Itu hanya ruang tamu yang lebih mewah dari istana utama kekuatan abadi biasa. Bahkan lebih terpesona di dalam hatinya. Jika itu adalah kerajaan kuno Phoenix, jika kamu bisa mendaki cabang tinggi keluarga Ye abadi, kamu pasti akan menjadi semakin kuat. Lagi pula, negara kuno Phoenix mereka semakin menurun di bawah penindasan gabungan dari 3 negara kuno lainnya. Nenek moyang di tanah leluhur istana kekaisaran tidak akan berumur panjang. Hanya dengan menemukan dukungan yang cukup kuat, bangunan tersebut dapat diselamatkan dari keruntuhan. Saat ini, Ye Junlin berjalan perlahan, dikelilingi oleh banyak tetua. "Temui, Tuan Kaisar Dewa!" Penguasa kerajaan Phoenix segera berdiri untuk menunjukkan rasa hormat, mengepalkan tangannya, menunjukkan rasa hormat yang besar. Negara kuno Phoenix tidak diragukan lagi dibandingkan dengan keluarga Ye abadi, dan semut tidak diragukan lagi dibandingkan dengan naga sejati. Jangan katakan bahwa Anda harus mengepalkan tangan sebagai tanda hormat, meskipun Anda berlutut untuk menyambutnya, tidak ada yang salah dengan dia. "Temui, Tuan Kaisar Dewa!" Huang Ruoxi juga berdiri dan memberi hormat dengan hormat. "Tidak perlu bersikap sopan." Ye Junlin duduk di singgasana utama, dan beberapa tetua dari garis keturunan utama duduk di sisi kanan aula. Dikatakan bahwa putri tertua kerajaan Phoenix kuno berpendidikan tinggi dan mampu memerintah negara dan kota. Dia memang layak atas reputasinya. Ye Junlin tersenyum ringan dan memuji, sangat puas. "Tuan Dewa Kaisar, saya hanya seorang raja biasa. Tuan Dewa Kaisar, sejujurnya saya di sini untuk melamar tuan muda Anda." Langsung ke topik. "Oh, tapi bayiku baru lahir sekitar 10 hari. Bukankah masih terlalu dini untuk membicarakan pernikahan saat ini?" Ye Junlin tersenyum pahit, terlihat sedikit malu. "Tuan mudamu memiliki bakat yang luar biasa. Dia memiliki kualifikasi sebagai kaisar dewa. Dia pasti akan menjadi naga atau burung Phoenix di antara manusia di masa depan. Tentu saja, gadis kecilku tidak layak untuk tuan muda. Aku hanya menginginkan seorang selir, dan itu sudah cukup. Dan, tuan mudamu pada akhirnya akan tumbuh dewasa. Hanya membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Bagi praktisi seperti kami yang berjuang untuk hidup kami, itu hanya sekejap mata." Penguasa kerajaan Phoenix berbicara dengan fasih, memahami setiap kalimat, mencoba memberi alasan. Yakinkan Ye Junlin. Bagaimanapun juga, Ye Junlin adalah kaisar ilahi, pengambil keputusan sejati keluarga Ye selama berabad-abad. Berhasil atau tidaknya hal ini bergantung sepenuhnya pada perkataan orang lain. Memang, putri tertua memiliki darah burung Phoenix yang sebenarnya dan sangat berbakat. Dia adalah seorang praktisi alam kekuatan supernatural di usia muda. Masalah ini bisa didiskusikan. Buat keputusan, tidak ada yang bisa ikut campur dalam hidup. Ye Junlin mengatakan ini, dan sebuah suara datang dari luar pintu. "Selamat datang, Tuan Muda." Ye Linglong memasuki ruang tamu dengan Ye Tian di pelukannya. Ye Tian membuka matanya yang besar dan cerah, sepertinya ingin tahu tentang segalanya. "Memang, aku telah menjadi manusia selama 2 kehidupan, tapi sekarang aku hanya bisa menunjukkan diriku sebagai bayi, menghabiskan setiap hari dalam pelukan orang lain. Kapan hari-hari yang membosankan dan membosankan ini akan berakhir?" "Apakah ini tuanmu yang mulia?" Dia terlihat seperti manusia surga. Matanya cerah, energi abadinya terjalin, dan tubuhnya sebening batu giok. Dia pasti akan menjadi orang yang tak terkalahkan di masa depan. Penguasa kerajaan Phoenix mengangkat sudut mulutnya sambil tersenyum, dan mendatangi Ye Tian. Matanya bersinar, dan dia memuji. Bahkan Ye Tian tidak tahan mendengarkannya.
Pemimpin agung kerajaan Phoenix kuno itu seperti penjilat anjing, namun bagi yang lain, tampaknya cukup praktis. Terutama ayahnya, dia hampir menjadi bersemangat setelah mendengar pujian dari penguasa kerajaan Phoenix. Sudut mulutnya hampir mencapai telinganya. Ye Tian terdiam. Jika dia bisa berbicara, dia pasti akan menjadi orang pertama yang menolak. Saya hanyalah tubuh fana. Bagaimana saya bisa berwujud makhluk surgawi? Ye Junlin segera memeluk Ye Tian dan tidak bisa melepaskannya. Tak terbayangkan kalau bocah konyol ini bisa mempelajari ilmu pedang tiada tara dan menyempurnakan ramuan surgawi dalam sekejap. Semakin aku melihatnya, semakin aku jatuh cinta padanya. Jadi aku langsung memukulkannya ke dahiku. Ya anakku, sekarang putri kerajaan kuno Feng Huang ingin menikahimu. Dia tidak dalam posisi yang tepat, tetapi hanya seorang selir. Anakku, bagaimana? Menurutmu, apakah kamu setuju dengan pernikahan ini? Apakah Kaisar Dewa sebenarnya sedang menghadap Ye Tian bertanya. Operasi ini mengejutkan sekelompok pemakan melon. Dewa Kaisar, apakah kamu serius? Dia hanyalah seorang bayi yang usianya tidak lebih dari 10 hari. Apakah Anda bertanya padanya apakah dia setuju? Bisakah dia memahamimu? Tidak, tidak, tidak. Bisakah dia memahami apa artinya menikah? Mulut Ye Tian bergerak-gerak, ayahnya sangat aneh. Namun jika menyangkut masalah besar dalam hidupnya, dialah yang berhak mengambil keputusan sendiri. Saya melihat Ye Tian dalam pelukan Ye Junlin, cemberut, mata menyipit, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Cuma bercanda, dia tidak ingin gerobak kecil menarik gerobak besar. Sekarang saya hanyalah seorang bayi. Saya memiliki hati dan keberanian seorang pencuri, tetapi saya tidak memiliki kemampuan. Mari kita tunggu sampai kita dewasa dan membahasnya nanti. Tidak ada wanita di hatiku, jadi aku menghunus pedangku ke dewa alam. Haha, sepertinya anakku tidak setuju dengan pernikahan ini. Padahal, dia sangat bahagia dengan pernikahan ini. Jenius top yang memiliki darah asli Phoenix hanya menginginkan posisi selir dan tidak meminta apapun lagi. Tapi, putranya tidak ingin terlihat sesederhana itu. Hanya 10 hari setelah dia lahir, dia sudah mampu menyempurnakan ramuan, mempelajari ilmu pedang, dan memahami pikirannya sendiri. Adapun orang lain yang hadir, mereka tercengang. Apa? Seorang bayi berusia 10 hari yang masih belum bisa berbicara sebenarnya memahami apa yang dikatakan Kaisar Ilahi. Dan, dia secara pribadi menolak pernikahan itu. Tolong, leluhur kecil, apakah kamu bodoh? Orang-orang datang ke rumah Anda untuk memberi Anda menantu perempuan, dan Anda tetap menolak. Apakah dia benar-benar dalang? Terlebih lagi, wanita itu juga tidak buruk. Putri tertua kerajaan Phoenix kuno adalah seorang wanita jenius dengan darah asli Phoenix. Mereka bahkan tidak mengincar posisi istri utama Istana Timur, melainkan hanya posisi selir. Memikirkan hal ini, semua tetua yang hadir mengertakkan gigi geraham belakang mereka. Orang yang paling meragukan kehidupan adalah putri tertua Huang Roshi. Dia ditolak oleh bayi bisu. Bukankah kita seharusnya bahagia terlebih dahulu? Tapi kenapa aku merasakan rasa kehilangan di hatiku? Apakah karena penolakan? Tapi, lalu apa yang akan terjadi dengan negara Phoenix kunonya? Dibagi oleh 3 kerajaan kuno lainnya, semua kehidupan hancur, orang-orang berada dalam kesulitan, dan orang-orang diracuni. Memikirkan hal ini, di bawah tatapan semua orang, Huang Roshi benar-benar berdiri. Pertama, dia membungkuk kepada Ye Junlin dan para tetua dengan penuh hormat. Kemudian dia berkata, Tuan muda baru lahir 10 hari. Putriku bersedia menjadi pembantu tuan muda dan melayaninya siang dan malam. Bab ke-15.